Ketika Kaisang Pangarep menggarap relawan pro Jokowi memicu tanda tanya. Apakah relawan-relawan pro Jokowi belum sepenuhnya mendukung Ganjar Pranowo atau masih berpikir untuk pindah ke capres lain? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Umum Projo Ganjar Haposan Situmorang, Ketua Umum Bara JP Uce Gustaf Pati dan Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurniasyah. Selamat malam. Bapak-bapak, saya ingin ke Bang Haposan. Bang Haposan, saat ini Kaisang dan PSI ini sedang bermanuver untuk merangkul relawan-relawan Jokowi. Kalau Projo Ganjar sendiri, apakah sudah ada pendekatan baik itu dari Kaisang maupun juga dari PSI sendiri? Ya, selamat malam. Kalau pertanyaannya adalah pendekatan, hingga saat ini secara fisik tidak ada pendekatan di antara kita. Tapi secara jiwa dan rohnya itu pasti pendekatan. Sesuai dengan pernyataan Mas Kaisang adalah bahwa Mas Kaisang itu menyatakan di PSI akan melanjutkan kepemimpinan atau program kerja daripada Bapak Jokowi yang notabene orang tua kandung dari Mas Kaisang. Tentu jelas arahnya adalah bahwa kedekatan Bapak Jokowi dengan Pak Ganjar adalah sangat jelas, akarnya sama, PDIP. Sebenarnya arahnya Pak Kaisang kan ke situ. Jadi hingga saat ini kami belum ada pendekatan secara fisik dengan Mas Kaisang, tapi secara roh dan jiwa kita punya persamaan. Mudah-mudahan Mas Bagaimana Anda Kaisang bisa menyimpulkan bahwa Kaisang dan PSI ini arahnya kepada Ganjar? Karena Kaisang kemarin mengingatkan kembali pesan ayahnya yang mengatakan agar tidak terburu-buru soal arah dukungan Pilpres 2024. Iya, betul yang itu. Tapi kan seperti yang disampaikan Mas Kaisang waktu pengangkatan dia sebagai ketua PSI, kita dengan jelas mengatakan akan melanjutkan pemimpin yang akan bisa melanjutkan program Pak Jokowi. Itu jelas loh. Yang bisa melanjutkan program kesinambungan daripada yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Ya tentu menurut hemat kami ya adalah hanya Bapak Ganjar. Karena memang ideologinya sama, asal usulnya juga sama, akarnya juga sama, bukan dari keluarga yang wow gitu loh. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ditanya tadi pertanyaannya adalah dilakukan pendekatan secara fisik belum, tapi secara jiwa dan rohnya kita dekat, kita satu tujuan dengan Mas Kaisang. Kalau gitu coba saya ingin tanya ke Mas Uce. Mas Uce, kan dikatakan oleh Kaisang bahwa menjadikan PSI sebagai rumah perjuangan bersama. Apakah sudah ada arahan perjuangan bersama PSI ini untuk mendukung siapa? Selamat malam. Sampai pertemuan kemarin dan kunjungan Bro Kae juga ke beberapa teman relawan, itu belum ada arahan. Jadi ini betul-betul adalah silaturahmi antara Ketua Umum PSI dengan relawan-relawan Jokowi yang notabene adalah bapaknya. Saya tidak berani berbicara dan menafsirkan gestur Bapak ya. Tapi bagi kami, kalau mau berbicara nanti Pak Jokowi dukung siapa, itu Bapak harus bicara, harus ngomong ke kami. Jadi kami tidak berani menafsir. PSI ini menarik Mbak, menarik banget. Jadi partai anak muda, mereka kan umumnya tidak mau terikat. PSI ini menawarkan semua yang diinginkan oleh anak-anak muda. Kebebasan berekspresi, tidak terlalu mengikat. Nah, apa yang ditawarkan oleh Bro Kae dan PSI adalah supaya ada kanal bagi anak-anak muda yang sebenarnya bukannya tidak suka politik, tetapi karena politik itu mereka tonton sebagai sesuatu yang amburadul. Nah, PSI hadir. Baik. Kalau begitu dalam silaturahmi kemarin, Mas Uce, apa sebenarnya yang dibicarakan dan apa tawaran dari PSI kepada relawan-relawan Jokowi?
Nah, jadi begini, yang Mas Bro Kaya kemarin datang itu betul-betul silaturahmi. Kirim ke Siro, udah dikirim ke Siro itu. Iya, Bro Kaya ini tahu kami relawan bapaknya. Istilah saya, istilah teman-teman adalah Bro Kaya datang menitipkan dirinya, menitipkan PSI. Itu kerendahan hati. Deal politik tidak ada, karena apalagi Bara JP ya, kami sampai sekarang masih bicara 3 periode kok. Bagaimana mau ke kiri ke kanan? Nama kami Barisan Relawan Jokowi Presiden. Tidak ada presiden lain selain Pak Jokowi. Jadi tidak ada keuntungan bagi relawan dong kalau begitu. Tidak ada yang menguntungkan bahwa eh, terlepas dari masalah gestur, masalah ideologi, masalah kesamaan banyak yang mirip. Yang datang ke tempat kami ini napak tilas. Oke. 2014 ini Jokowi muda yang datang dalam wujud Bro Kaya. Ini identik, ini adalah betul-betul anak kandungnya Pak Jokowi kan, jadi langsung nyaman kami, dan saya juga yakin bahwa Bro Kaya nyaman berada di tengah-tengah relawan bapaknya. Lantas kalau Bro Kaya datang meminta dukungan dari relawan bapaknya, saya rasa itu sah-sah saja, wajar-wajar saja kan. Oke, berarti Bara JP memberikan dukungan 100% terhadap Kaisang dan PSI begitu ya? Iya, sama seperti saya janji, saya juga akan mendukung Mas Gibran. Saya ingin ke Mas Dedi. Mas Dedi, kalau Anda melihat langkah untuk merangkul relawan Jokowi oleh Kaisang dan PSI ini, apa sebenarnya tujuannya dan kemana arahnya? Ya, yang bisa kita cermati sebetulnya kan keterbatasan akses saja terhadap konstituen daripada PSI. PSI sejauh ini dalam catatan survei masih tetap saja sebagai partai baru dan partai kecil. Bahkan punya orientasi di 2024 terancam tidak lolos parlemen, sama seperti nasibnya di 2019. Lalu kemudian penunjukan Kaisang ini bukan penunjukan sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh Raja Juli Antoni sebagai regenerasi politik yang berbeda dengan partai yang lainnya. Justru penunjukan Kaisang sama seperti penunjukan Giring Ganesa, ada semacam arogansi elit lah di PSI, bahwa mereka hanya menentukan kepemimpinan di PSI itu asal tunjuk. Dan kenapa Kaisang? Ya tentu saya kira pada prinsipnya karena Kaisang memiliki dua hal. Satu, punya modal logistik yang cukup kuat. Yang kedua, punya modal akses terhadap istana, dalam artian beliau sebagai putra dari presiden. Kenapa kemudian awal-awal ketika Kaisang melakukan konsolidasi terhadap calon pemilih, termasuk juga penguatan partai politik, yang mereka tuju adalah Bara JP misalnya yang sudah bekerja kepada presiden di periode sebelumnya. Karena memang ini keterbatasan akses dari Kaisang di tingkatan politik. Kaisang hanya punya kelebihan akses terhadap elit, tetapi tidak punya akses terhadap pemilih. Makanya kemudian yang terpikir adalah bagaimana kemudian melakukan rekrutasi terhadap relawan-relawan Presiden Joko Widodo. Dan itu pun saya kira tidak besar. Bara JP kalau kita lihat dari skema relawan Joko Widodo, dia bukan kelompok relawan yang dominan sebagaimana yang melaksanakan musrah kemarin. Bahkan Bara JP mungkin hanya yang kira-kira sama lah dengan bagaimana kemudian Jokowi mania. Secara postur kecil, tetapi dari sisi propagandanya mungkin mereka lebih terlihat rajin, sehingga ini diperlukan untuk melakukan promosi-promosi politik. Tetapi yang pasti bahwa apa yang dilakukan oleh PSI ini sebetulnya normatif saja, bahwa mereka berusaha untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pengikut, sekaligus untuk melakukan bargaining power. Bagaimana kemudian PSI nanti akan bertemu dengan partai-partai yang sekarang sudah membentuk koalisi, dan itu akan dijadikan sebagai rujukan bahwa dilihat PSI sekarang di era kepemimpinan Kaisang itu akan mungkin membawa dampak yang cukup baik bagi tawaran-tawaran politik terhadap partai-partai lain. Sehingga partai lain yang sebelumnya menganggap bahwa PSI sebagai partai yang mungkin kurang diperhitungkan, tapi hari ini akan diperhitungkan. Bukan karena persoalan PSI yang besar, yang bergeliat, tapi persoalan murni karena faktor kepemimpinan Kaisang yang dia adalah putra presiden. Jadi masih dalam. Tapi kalau tadi, Mas Dedi, kalau tadi kan Mas Uce mengatakan tidak ada keuntungan apapun yang akan diterima oleh relawan. Anda melihatnya seperti itu tidak? Atau ini kan seharusnya ada saling menguntungkan dong. Kalau PSI mungkin bisa didongkrak melalui relawan Jokowi. Nah, kalau Anda melihat dari sisi relawan, apa yang diuntungkan dengan mereka memberikan dukungan kepada PSI dan Kaisang? Satu kebohongan besar kalau relawan politik itu mengatakan tidak ada keuntungan apapun. Karena kenapa? Karena semua aktivitas politik itu pasti pragmatisme.
Artinya mereka akan bicara soal untung rugi. Ketika relawan tidak diuntungkan, andai saja betul bahwa relawan-relawan tidak diuntungkan, mereka pasti konsisten. Jokowi mania akan tetap ke Ganjar Pranowo sejak awal, lalu mereka yang ada di Projo juga di Ganjar mania, di Ganjar Pranowo, karena sejak awal mereka mengatakan bahwa mereka setia pada Presiden Joko Widodo dan Presiden ikut hadir dalam deklarasi Ganjar Pranowo. Tetapi kemudian, kenapa kemudian terjadi pembelahan? Ada yang kemudian ke Prabowo Subianto, bahkan ada yang masih bertahan di Ganjar, tetapi tidak begitu intensif dalam melakukan propaganda. Karena saya kira mereka sedang menghitung keuntungan dan kerugian yang perlu didapat. Jadi satu keniscayaan relawan politik itu dibentuk salah satunya adalah untuk mendapatkan porsi kekuasaan, entah itu kecil, entah itu besar. Kalau mereka ada tidak mengharapkan keuntungan, ya saya kira tidak akan menjadi relawan politik. Oke, jadi ada hitung-hitungan juga yang dilakukan oleh relawan Jokowi sendiri. Makanya kalau kita lihat Projo kan saat ini terbelah begitu ya, Bang Haposan. Bang Haposan ini kan ke Ganjar seperti itu. Meskipun saat ini Jokowi belum bisa dikatakan memberikan kepastian akan mendukung kemana. Tetapi saat ini Projo Bang Haposan ini sudah tegas mendukung Ganjar Pranowo. Nanti kalau bisa andainya yang dipilih berbeda, berarti tidak tegak lurus dong berarti dengan Jokowi, Bang Haposan. Begini, kita memilih menetapkan pilihan kepada Capres Pak Ganjar telah dilakukan berbagai pertimbangan. Di antaranya satu, kedekatan Bapak Jokowi dengan Bapak Ganjar. Kedua, punya ideologi yang sama, punya asal-usul yang sama, keadaan ekonomi yang sama, bukan dari bangsawan. Ketiga, hanya Ganjar yang menurut hemat kami yang dapat melanjutkan program pembangunan yang telah dimulai atau dilaksanakan oleh Bapak Jokowi. Jadi kalau seandainya dibilang, kalaupun ada orang yang menafsirkan misalnya bahwa Bapak Jokowi hendak memberikan dukungan kepada calon presiden yang lain, itu kan penafsiran dia sendiri. Penafsiran maunya dia sendiri untuk mengelabui mungkin banyak relawan-relawan. Tapi yang pasti kita baca dari gesturnya Pak Jokowi. Salah satu misalnya pesan yang disampaikan oleh Mas Kaisang pada saat dia diangkat sebagai ketua PSI, dengan jelas kan disampaikan bahwa pemimpin yang bisa melanjutkan kepemimpinan Bapak Jokowi, ya satu-satunya Bapak Ganjar. Itu menurut hemat kami. Jadi kami tegak lurus. Seperti yang kami sampaikan adalah, meskipun PSI sendiri sudah pernah memberikan dukungan kepada Ganjar, tetapi dicabut begitu ya, Bang Haposan? Gimana? Pernah memberikan dukungan kepada Ganjar, tetapi kemudian kan dicabut begitu. Kami tidak pernah mencabut dukungan kepada Ganjar. Kami dari awal PSI. Kami tegak lurus kepada Ganjar. Dari PSI sendiri. Halo? Ya. Jadi kami. Bang Haposan? Ya, siap. Iya. Cabutan yang didukung ini dari PSI, bukan dari Projo Ganjar maksudnya, Bang. Ya, itu yang kita bilang. Kalau PSI mencabut dukungan dari Pak Ganjar, satu hal yang mungkin yang harus diingat oleh banyak orang. Tindakan PSI yang mencabut dukungan yang mau mengalihkan dukungan atau mencabut dukungan daripada Pak Ganjar, kiranya itu datang dari hati nurani mereka. Bukan didasarkan kepada suka dan tidak suka. Kalau itu yang dilakukan dalam hal ini, maka PSI menurut hemat saya bukan partai yang patut kita teladanin, bukan partai yang patut kita ini. Karena apa? Di dalam hatinya sudah ada ditanamkan suatu bibit yang tidak baik. Ini kan mempertontonkan kepada rakyat yang tidak baik. Kita akan lihat Bang Haposan nanti. Sebentar. Ya, singkat saja Bang, karena durasi kita sudah habis. Halo? Ya, singkat saja Bang, durasi kita sudah habis. Ya. Nah, semula kan PSI mendukung Bapak Ganjar karena sesuatu hal PSI ini uring-uringan akhirnya mau hendak mengalihkan dukungannya kepada
calon capres yang lain. Ini kan artinya mereka bukan secara dari hati nuraninya, tapi dari ada faktor X, faktor suka atau faktor tidak suka terhadap orang tertentu di dalam partai itu atau pengusung atau bagaimana. Ini yang harus kita hindari. Oke, Dan itu kita akan lihat Bang Haposan, Mas Uce dan juga Mas Dedi kemana kemudian arah dari PSI ini, siapa yang akan didukung dalam Capres Pilpres 2024 mendatang. Sayangnya diskusi kita harus berakhir karena durasi kita sudah habis. Terima kasih sekali lagi Bang Haposan Situmorang, Mas Uce Gustaf Pati dan juga Mas Dedi Kurniasyah yang sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.